Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du, teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang dikarang oleh Syekh Murtada Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205 Hijriah. Nah, kemarin kita masih di muqaddimah, sekarang masuk kepada pembahasan, ya bukan muqaddimah ya, udah kemarin kita bahas tentang masalah keutamaan ilmu nasab. Ya, keutamaan ilmu nasab, sebagaimana kita ketahui ilmu nasab itu, kita mengetahui nasab adalah untuk saling silaturahim, ya, karena kata Rasulullah, ta'allamu min ansabikum ma tahsiluna bihi arhamakum, ya kan, ya. Fa inna silaturahim habatun fil ahli wa mathatun fil mali mansya'atun fil ajal, kan, itu kata Rasulullah. Jadi ya tujuannya intinya untuk silaturahmi, nambah rezeki dan sebagainya, bukan untuk angga-anggaan ingin dipuji orang, apalagi jual nasabnya untuk kepentingan pribadi, yang gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang Khobruz Syafi'i ma'a Harun ar-Rasyid. Dan lanjut nanti kita mengalir lah ya. Di halaman ini diceritakan bahwasanya Harun ar-Rasyid itu ketika mazala yas'alul Imam Syafi'i. Harun ar-Rasyid mazala yas'alul Imam Syafi'i. Jadi Harun ar-Rasyid selalu bertanya kepada Imam Syafi'i. Di mana pada masa-masa Imam Syafi'i itu diberi ujian atau pernah diberi di penjara, mungkin gitu ya. Nah, selama itu beliau selama itu oleh Harun ar-Rasyid diberi banyak tanya lah. Harun ar-Rasyid itu banyak tanya kepada Imam Syafi'i, banyak ilmu yang ditanyakan, dan beliau jawab meskipun dalam posisi beliau terdakwah, posisi beliau sedang dihinakan oleh Harun ar-Rasyid, ya kan, ulama saat itu yang dianggap berseberangan dengan Harun ar-Rasyid itu oleh Harun ar-Rasyid di penjara, termasuk ya mungkin Imam Syafi'i ini. Jadi meskipun dalam posisi seperti itu, Imam Syafi'i ketika ditanya masalah ilmu, beliau jawab, dan jawaban yang sangat baik. Lalu ketika Imam Syafi'i itu ditanyakan tentang masalah ilmu nasab, jadi katanya Harun ar-Rasyid, bagaimana ilmumu tentang nasab? Jadi apakah kamu ngerti ilmu nasab, gitu katanya. Lalu ya katanya Imam Syafi'i menjawab, ya Amirul Mukminin, dzaka ilmun lam yasa'una jahluhu fil jahiliyah ma'a tamahhutil kuffar wa taghammutil haqq liyakuna aunan 'ala ta'aruf. Jadi katanya Imam Syafi'i, wah, Amirul Mukminin, ilmu nasab itu adalah ilmu yang dimana sulit, dimana ilmu yang nggak ditinggalkan pada masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu ilmu nasab ini ilmu yang memang banyak dipelajari, gitu, nggak banyak ditinggalkan orang, meskipun mereka dalam keadaan kafir, ya, dan jauh dari kebenaran, tapi masalah nasab mereka belajar, banyak paham. Artinya mereka nggak ditinggalkan ilmu nasab itu. Ya tujuannya adalah untuk ya saling mengenal di sini. Dan saya itu bertanya beliau, banyak tahu tokoh-tokoh kaum itu, ya karena sebab dia ngerti bahasa, ngerti nasab. Dan saya dan Anda itu ada hubungan nasab, gitu. Jadi saya dengan ilmu nasab yang saya pahami, saya bisa mengerti, gitu, antara saya dengan Anda itu ada hubungan nasab, gitu. Yaitu dan ada athar atau hubungan antara leluhur Anda dan leluhur saya. Karena kan Imam Syafi'i itu kan sama-sama dari Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, teman-teman, ya. Jadi Syafi' bin Hashim kalau nggak salah. Syafi'i itu dari Syafi' bin Hashim. Nah,
Artinya beliau memang sadah dari Ashraf Quraisy beliau itu. Dan Harun ar-Rasyid itu kan juga Bani Hashim juga gitu. Dari Bani Abbas kan, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi masih ada hubungan saudara, family gitu. Makanya beliau mengatakan ya karena ilmu nasab itu saya tahu hubungan saya dengan Anda gitu. Sehingga Harun ar-Rasyid itu berkomentar begini. Sambil sendenan di tembok ya. Falamma sami'a haula'il kalimat istawa jalisan. Jadi mereka semua setelah mendengar jadi wa kana Harun muttaqian falamma sami'a haula al kalimat istawa jalisan. Jadi Harun ar-Rasyid itu sendenan, para penggawanya itu ketika mendengar omongan itu duduk semuanya gitu, duduk. Waqala, lalu Harun ar-Rasyid berkata kepada Imam Syafi'i, ya Ibnu Idris laqad mala'ta sadri wa adumta fi aini. Kamu sudah memenuhi keinginan saya, hati saya, dan kamu sangat mulia di mata saya, sangat agung di mata saya, karena memang karena beliau menyebutkan atau menyampaikan maksudnya masih ada hubungan famili dengan Harun ar-Rasyid, sama-sama dari Bani Hashim gitu ya. Lalu lanjut teman-teman ya, Fadlu Quraisy. Di sini halaman selanjutnya menjelaskan tentang keutamaan orang Quraisy. Jadi annas tabi'un li Quraisyin fi hadasan. Muslimuhum tabi'un li muslimihim wa kafirum tabi'un li kafirihim. Ini hadis riwayat dari Abu Hurairah dan juga An Ibnu Umar. Qala la yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum ithnani. Jadi muttafaqun alaih. Ini bab apa ini? Oh, Kitabul Imarah. Dalam masalah kepemimpinan. Jadi gini. Jadi dalam masalah kepemimpinan itu orang-orang itu ngikutin orang Quraisy itu. Yang muslimnya, ya kafirnya sama-sama ngikuti pemimpinnya dalam masalah kepemimpinan. Dalam bab hukum di sini dalam bab hukum di dalam masalah manaqibnya orang Quraisy, bab masalah imarah kepemimpinan ya, manusia-manusia atau orang-orang itu ngikutin kepada orang-orang Quraisy. Wal khilafah fi Quraisy, dan khilafah itu haknya orang Quraisy. Ini dalam hadis ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang Quraisy itu, Bani Quraisy itu orang mulia gitu ya. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Siapa itu Abdul Muttalib bin Hashim? Jadi Abdul Muttalib bin Hashim disebutkan beliau punya anak 10 laki-laki dan 6 perempuan. Lahu minal walad asyratun minadz dzukur wa sittun minal inath. Wa hum a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini ya 10 laki-laki dan 6 perempuan ini ya paman-paman bibi Rasulullah. Yang laki-laki siapa? Abdullah. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim punya anak Abdullah, Hamzah, Abbas, punya anak Haris, Abu Thalib wasmuhu Abdul Manaf. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Zubair, terus Muqawwim, Abu Lahab. Abu Lahab itu aslinya Abdul Uzza, nama aslinya. Diror, Ghaidak ini nama aslinya adalah Hijl. Dan yang perempuan itu Atikah, Umaymah, Baidah itu Ummu Hakim, Urwa, Barrah sama Sofia. Nah, ini paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah SAW. Lalu siapa saja istrinya Abdul Muttalib? Nah, wa haula idzukur wal inas li ummahatin sittin. Jadi 6, jadi istrinya 6 ya. Dari 6 ibu gitu ya. Jadi 16 anak ini dari 6 ibu. Abdullah, Abu Thalib, Zubair, Atikah, Umaymah, Baidah, Barrah. Itu ibunya Ummuhum Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Siapa itu? Fatimah bintu Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum. Nah, ya.
Sedangkan Abbas Diror itu ibunya dari Bani Namr. Namr bin Qasid, yaitu Nutailah bintu Jinab bin Kalib bin Malik bin Amr bin Zaid Mannah bin Amr bin Dohak. Ini Hamzah wal Muqawwam Sofiyah itu ibunya dari Halah binti Abi Wahab bin Abdi Manab bin Ibn Zurrah. Ya, jadi Abdul Muttalib siapa? Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kok lupa saya. Apa itu? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Oh, masih dua pupu ya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Halah binti Abi Wahab bin Abdi. Oh, sepupu, nikah sama sepupu. Iya kah? Dan tatar. Apa sepupu ya? Lalu Abu Lahab itu ibunya Lubna, perempuan dari Khuza'ah. Wa Arwa dan Haris itu perempuan dari Bani Amr bin So'so'ah. Dan Ghaidak ibunya itu Sofiyah binti Amr wal Khuza'iyah, dari Bani Khuza'iyah. Nah, ini istri dan siapa? Istri dan anak-anaknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib kan punya anak namanya Abu Talib ya. Anak-anaknya Abu Talib itu Ali, Ja'far, Agil, Talib, Ummu Hani yang namanya adalah Fakhitah, Wajamana. Ibunya mereka ini adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi sepupu, nikah sama sepupu. Dan Ali, Ja'far, Agil, wa Talib ini asyraf dari Bani Hashim, yang mereka juga bergelar Syarif ya, Asif. Makanya dulu itu ada gelar Syarif Al-Aqili, Syarif Al-Ja'fari. Nah, itu. Agil itu asannu min Ja'far bi istri Sinin. Jadi Agil itu lebih tua 10 tahun dari Ja'far. Kan Ali, Ja'far, Agil ya. Jadi Agil lebih tua 10 tahun dari Ja'far. Dan Ja'far lebih tua dari Ali 10 tahun. Jadi Ja'far 10 tahun baru punya anak Agil 10 tahun baru punya anak Ja'far. Ja'far umur 10 tahun baru punya anak Ali gitu. Wa aqabu illa Taliban fa innahu lam yukib. Ya, jadi semua, jadi Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Agil bin Abi Thalib itu semuanya punya keturunan kecuali Thalib. Thalib enggak punya keturunan. Ya. Lalu wa aslamat ummuhum Fatimah binti Asad wa hiya awwalu Hasyimiyatin waladat li Hasyimiyyin. Nah, ibunya Ali itu masuk Islam, dan perempuan dari Bani Hashim pertama kali yang melahirkan Bani Hashim ya ini, ya Asad ini, Fatimah binti Asad, karena Fatimah binti Asad bin Hashim kan, jadi Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abu Talib meninggal 3 tahun 4 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah 3 tahun 4 bulan sebelum Rasulullah hijrah itu Abu Talib wafat. Dan Abu Talib itu adalah paman Nabi yang paling dicintai dan paling banyak membela. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela, gitu kan. Jadi Abu Talib ini adalah paman Rasulullah yang sangat perhatian betul pada Rasulullah. Jadi ketika Abdul Muttalib wafat, kan ketika Siti Aminah wafat kan diasuh oleh Abdul Muttalib 2 tahun. Abdul Muttalib wafat diasuh oleh pamannya namanya Abu Talib. Lalu anak-anaknya Ali siapa?
anak-anaknya Ali itu di sini disebutkan wa auladu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ma fi aktsarir riwayati 35. Ada 35 anaknya Ali ini. Banyak ya. Wakila aqalla wakila aktar. Aqallu aktar. Waqtulifa fi dzukur min 18 ila 20 wal inas ila 22. Jadi di sini disebutkan Sayyidina Ali itu punya anak 35. Ada yang mengatakan lebih sedikit dari 35, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 35. Dan ada perbedaan pendapat mengenai anak laki-laki Sayyidina Ali. Jadi ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, sisanya adalah perempuan. Ya kalau 35 yang laki-laki 20 berarti 15-nya adalah perempuan. Ya. Dan yang perempuan ada yang mengatakan 21. Berkisar begitulah, ada berkisar segitu. Jadi kalau 18 ya 21, perempuannya 21, kalau 20 berarti ya sisanya. Ini keterangan ini ada dalam kitab Al-Asili, teman-teman. Al-Asili Ibnu Toktoki mengatakan 28 malah. Dalam kitab Al-Asili ya. Teman-teman yang pengen beli kitab nasab silakan nanti komen di komentar atau kirim email ke email saya, nanti biar dibantu untuk dipesankan. Ada 20 kitab nasab kalau mau belajar teman-teman, dari abad ke-3 sampai abad ke-14 dilengkapi. Di abad ke-5 itu ada Asam Ani, terus ada Tahdzibul Ansab. Di abad ke-6 itu ada Asyidah Mubarakah. Di abad ke-7 nanti ada Al-Asili, ada Al-Fakhri. Abad ke-9 ada Umdut Talib, ada juga kitab Sihahul Akhbar. Nanti abad ke-9 itu juga ada Musyajjar Al-Kasyaf. Nah itu ada, siapin. Semuanya teman-teman kalau mau belajar silakan nanti email ke emailnya konten ini ada. Nah, teman-teman sekalian, itulah anak-anaknya Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Ali itu ada 35 banyaknya. Yang laki-laki dari dzurriyyatul Imam Ali wa zaujatihi. Jadi ini anak-anak Sayyidina Ali, keturunan Sayyidina Ali dan istri-istrinya. Istri-istrinya, karena emang lebih dari satu istrinya. Tapi ketika Sayyidah Fatimah hidup, waktu Sayyidatina Fatimah masih hidup, satu aja istrinya. Tapi setelah beliau meninggal baru beliau menikah banyak, karena menghormatin Siti Fatimah. Teman-teman sekalian, ini ngaji kita tentang kitab tentang kitab nasab Ar-Radul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Nanti kapan-kapan insyaallah besok lagi atau suatu senggang nanti kita akan lanjutkan kembali teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.